Seminggu kemudian baru ada podcast dari Sumargo bersama Resa panjang lebar menceritakan tentang kronologinya. Dibaliklah sama seseorang atau siapa. Kesannya gue berkomentar mengenai pengakuan Resa, terus gue menyaksikan dan juga gue berada di salah satu pihak. Dengar ya, jika ibu tidak mengurus anaknya, salah. Begitupun jika ada komunikasi yang kurang baik antara ibu dan anak, anak dan ibu, itu juga salah. Gue ini adalah seorang anak, gue juga seorang bapak. Seperti itu. Jadi gue tidak membenarkan itu semuanya. Lalu kenapa sikap gue katanya merangkul Denada, melindungi? Mungkin gini ya, hampir sebagian besar orang mendengarkan hanya dari satu pihak saja. Mungkin gue diberikan kesempatan mendengarkan dari dua belah pihak. Gue melihat pengakuan dari podcast itu, gue pun menerima cerita dari pihak Denadanya yang belum bisa disebarluaskan. Dan saya tidak berpihak kepada salah satu pun. Karena menurut saya, apa yang disampaikan oleh Denada, apa yang disampaikan oleh Resa, itu hak mereka untuk bersuara. Apakah yang disampaikan itu benar? Tidak pernah ada yang tahu. Sayangnya, statement Denada atau cerita Denada kepada saya dan teman-teman circle kecilnya, ya kami tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa mengungkapkannya. Itu hak dari Denada. Pagi hari ini gue buka berita, ternyata katanya pihak kuasa hukum dari Denada sudah mulai membuka pengakuan. Mengaku Denada bahwa dia adalah anaknya. Alhamdulillah. Mbak Denada itu tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anak itu. Resa ini bukan sekedar diakui atau gimana ya sebagai anak ya. Bahkan dibiayai, difasilitasi, disekolahkan. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, komunikasi dan hubungan yang baik antara ibu dan anak, begitupun sebaliknya. Mudah-mudahan tidak ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan sendiri, dari pihak dalam maupun pihak luar. Kita semuanya pihak luar. Kenapa kita kisruh semuanya? Jadi jika statement saya dianggap mengecewakan, mohon maaf. Tapi sebetulnya tidak seperti itu kejadiannya. Masalah waktu yang diputar balikan, framing akhirnya membuat kesannya saya mendukung salah satu pihak. Saya adalah host talk show, saya tidak boleh berpihak kepada salah satu narasumber. Saya harus netral. Dan saya pun melakukan hal itu sampai titik ini.